warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Amanda Leoni dari kelompok 1. Materi kami berjudul Organisasi Negara ASEAN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya langsung saja. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Saat itu anggota dari ASEAN hanya beranggota 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kelima negara tersebut mengadakan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan sekaligus menandatangani sebuah reklamasi ASEAN, The ASEAN Declaration, yang disebut Declaration Bangkok. Pertemuan tersebut diwakili oleh masing-masing perwakilan negara, di antaranya 1. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, 2. Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak, 3. Menteri Luar Negeri Filipina Nasriko Ramos, 4. Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, 5. Menteri Luar Negeri Thailand Tatnaja Khotman. Sekian, itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah terbentuknya ASEAN bermula dari adanya keinginan dari kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Menurut laman resmi ASEAN pada era 1960-an, kawasan ASEAN Tenggara tengah dihadapkan pada situasi rawan konflik berupa perebutan pengarah ideologi negara-negara besar dan konflik antara negara di kawasan. Hal ini dimulai dari situasi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia dan membawa dampak stabil keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Apabila dibiarkan terus-menerus akan menghambat perkembangan kawasan negara tersebut. Kondisi tersebut membuat negara-negara Asia Tenggara mereka memerlukan sebuah wadah atau organisasi yang bisa melindungi negara-negara di Asia Tenggara. Dalam membuat wadah atau lembaga yang menaungi negara-negara Asia Tenggara ternyata tidaklah mudah, namun ASEAN berhasil terbentuk karena dilatar belakangi oleh persamaan-persamaan antara negara-negara anggotanya. Fungsi ASEAN terdiri dari 11. Yang pertama, fungsinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, dapat meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, menghindari dari bahaya akibat jika tidak ada keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu, administrasi, dan pengetahuan. Yang keempat, saling memberi bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerjasama dalam memanfaatkan dan memaksimalkan bidang pertanian dan industri, memperluas pasar komoditas internasional seperti bekerjasama dengan politik luar negeri Indonesia, dan seterusnya. 6. Meningkatkan pendidikan tentang Asia Tenggara. 7. Menjaga dan memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan organisasi internasional yang ada. 8. Dapat melindungi hak-hak bekerja migran yang kewajiban warga negara. 9. Menghargai hak asasi manusia serta kemerdekaan fundamental tanpa ada membeda-bedakan warna, kulit, jenis kelamin, agama, dan bahasa. Yang ke-10, menjadi pusat bagi kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama baik untuk mencapai tujuan dan PBB. 11, yang terakhir,
ASEAN juga dapat membantu meningkatkan dan mendorong kawasan pariwisata yang ada di Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN. A. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan yang memiliki tujuan yang sama. Ada beberapa bentuk dari kerjasama yang berada dalam ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, itu ada ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada ASEAN Regional Forum. Yang ketiga ada Pasar Bersama ASEAN. Yang keempat ada Pusat Promosi ASEAN. Yang B, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara yang memiliki kesamaan dalam kepentingan. Terdapat beberapa kerjasama bilateral antara negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama, ada kerjasama diplomat. Yang kedua, kerjasama antar Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, ada kerjasama bilateral yang tujuan untuk membantu penyelesaian masalah batas negara. Dan yang keempat, ada kerjasama bilateral yang dibentuk untuk keamanan dan perdamaian. Selanjutnya, persamaan yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Yang pertama ada letak geografis yang sama, yaitu pada kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua ada kesamaan budaya, yaitu budaya Melayu Austronesia. Yang ketiga ada kesamaan nasib dan dalam sejarah, yaitu sama-sama bekas negara jajahan bangsa asing. Dan yang keempat ada kesamaan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya prinsip-prinsip utama ASEAN. Yang pertama ada saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota organisasi. Yang kedua ada mengakui akan hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Yang keempat, menyelesaikan segala macam perselisihan atau perdebatan dengan cara damai. Yang kelima, menolak keras penggunaan kekuatan yang berbahaya atau mematikan. Dan yang keenam, memiliki kerjasama yang efektif antar anggota organisasi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 1 kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.